Yang pertama itu ada definisi gangguan fobia dan gangguan panik. Gangguan fobia dan gangguan panik merupakan dua bentuk gangguan kecemasan yang memiliki karakteristik khas. Kemudian fobia adalah ketakutan yang berlebih yang tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya. Sementara itu, gangguan panik adalah kondisi di mana individu mengalami serangan panik yang datang secara tiba-tiba tanpa adanya pemicu yang jelas dan seringkali menyebabkan gejala fisik serta psikologis yang intens. Fobia spesifik dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu fobia terhadap hewan, nama lainnya zoofobia, kemudian fobia terhadap lingkungan alam, misalnya takut ketinggian atau takut yang ada airnya. Kemudian fobia terhadap darah dan injeksi, serta fobia terhadap situasi tertentu seperti ruang sempit atau transportasi umum. Fobia ini berkembang karena faktor pengalaman traumatis, predisposisi, genetik, atau pembelajaran dari lingkungan sosial. Berdasarkan pemaparan di atas, pemahaman terhadap definisi dan karakteristik gangguan fobia serta gangguan panik sangat penting dalam konteks psikologis klinis. Dengan mengetahui bagaimana gangguan ini berkembang serta faktor yang berkontribusi terhadap kemunculannya, para profesional dapat merancang strategi intervensi yang lebih efektif untuk membantu individu yang mengalami gangguan ini. Kemudian yang kedua ada gejala gangguan fobia dan gangguan panik. Gejala gangguan fobia dan gangguan panik memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Pada gangguan fobia, individu mengalami reaksi kecemasan ekstrim yang dipicu oleh objek atau situasi tertentu. Gejala ini bisa berupa jantung berdebar, berkeringat, berlebihan, sesak napas, gemetar, serta perasaan ingin melarikan diri dari stimulus yang ditakuti. Sementara itu, gangguan panik ditandai dengan serangan panik mendadak yang tidak dapat diprediksi, yang disertai gejala fisik dan emosional yang sangat kuat. Individu yang mengalami serangan panik seringkali merasa bahwa mereka akan pingsan, mengalami serangan jantung, atau bahkan meninggal dunia. Serangan ini biasanya berlangsung selama 10-30 menit, tetapi efek psikologisnya bisa bertahan lebih lama. Pada gangguan panik ini, individu seringkali mengembangkan agorafobia, yaitu ketakutan terhadap tempat atau situasi di mana mereka merasa sulit untuk melarikan diri. Jika terjadi serangan panik, hal ini menyebabkan banyak penderita gangguan panik menghindari ruang publik, transportasi umum, atau bahkan memilih untuk meninggalkan rumah sama sekali. Dampak dari kedua gangguan ini terhadap kehidupan sosial dan pekerjaan sangat signifikan. Penderita fobia yang menghindari interaksi sosial dapat mengalami kesulitan dalam dunia kerja. Sementara penderita gangguan panik yang menghindari tempat umum seringkali mengalami isolasi sosial yang berkepanjangan. Studi ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang tepat, gangguan ini dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti depresi berat, atau gangguan kecemasan menyeluruh. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk membantu individu yang mengalami gangguan ini. Metode asesmen. Dalam menangani gangguan fobia dan gangguan panik, asesmen ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena untuk menentukan diagnosis yang tepat. Proses asesmen ini bertuju untuk mengidentifikasikan gejala, menentukan tingkat keparahan terhadap gangguan, serta memahami faktor pemicu yang berkontribusi terhadap perkembangan gangguan. Salah satu metode asesmen yang biasanya digunakan adalah metode wawancara klinis yang berbasis kriteria DSM-5 atau ICD-10. Wawancara ini biasanya dilakukan oleh psikolog atau psikiater untuk menggali riwayat gangguan, pola serangan kecemasan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan individu. Individu juga diminta untuk mendeskripsikan pengalaman mereka dengan serangan panik atau ketakutan terhadap objek tertentu. Psikolog juga menggunakan instrumen pengukuran standar untuk menilai tingkat keparahan gangguan tersebut. Salah satu alat ukurnya yaitu dalam menilai fobia adalah Acrophobia Questionnaire yang dirancang untuk mengukur tingkat kecemasan individu terhadap ketinggian. Sedangkan untuk gangguan panik biasanya dinilai menggunakan Panic Disorder Severity Scale yang mengukur frekuensi, intensitas, dan dampak serangan panik terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk individu dengan gangguan panik, latihan kontrapernapasan seringkali menjadi bagian penting dari terapi. Teknik ini mengajarkan individu untuk mengatur pola napas mereka saat serangan panik terjadi, sehingga dapat mencegah hiperventilasi dan menurunkan intensitas gejala fisik. Selain pendekatan medis, dukungan sosial dan edukasi juga menjadi bagian penting dalam hal tersebut.
Pendekatan yang lebih spiritual juga telah dikembangkan dalam beberapa penelitian seperti desensitasi sistematis yang dikombinasikan dengan relaksasi zikir. Teknik ini biasanya mengintegrasikan aspek psikologi dan spiritual dalam satu terapi yang lebih holistik. Selain itu, asesmen juga dapat dilakukan melalui cara menggunakan catatan harian kecemasan, di mana individu diminta untuk mencatat kapan dan bagaimana gejala kecemasan itu muncul. Teknik ini memungkinkan terapis untuk mengidentifikasikan pola serangan kecemasan serta faktor pencetus yang spesifik dalam kasus tersebut. Pemeriksaan medis diperlukan untuk memastikan bahwa gejala yang didalami individu ini benar-benar disebabkan oleh gangguan psikologis, bukan kondisi medis yang lain. Metode intervensi. Intervensi yang tepat sangat penting untuk membantu individu dengan gangguan fokus dan gangguan panik mengatasi kecemasan mereka. Salah satu metode intervensi yang paling banyak digunakan adalah Cognitive Behavior Therapy (CBT) yang bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif, perilaku maladaptif yang memperburuk kecemasan. Dalam CBT, individu diajarkan untuk mengidentifikasi dan mengganti pikiran irasional mereka dengan pola pikir yang lebih rasional. Sebagai contoh, seseorang dengan fobia terhadap darah, hematofobia, mungkin memiliki keyakinan bahwa melihat darah akan menyebabkan mereka kehilangan kesadaran. Dalam terapi, individu akan dilatih untuk mengganti keyakinan ini dengan pemahaman yang lebih objektif. Teknik lain yang sering digunakan adalah terapi desensitisasi sistematis yang melibatkan eksposur bertahap terhadap stimulus yang menimbulkan kecemasan. Dalam terapi ini, individu akan menghadapi ketakutannya secara perlahan sambil menggunakan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi untuk mengurangi respons kecemasan. Selain desensitisasi sistematis, terapi eksposur juga menjadi strategi yang efektif dalam pendekatan ini. Individu secara langsung dihadapkan pada stimulus yang mereka takuti tanpa adanya penghindaran. Studi menunjukkan bahwa terapi eksposur dapat membantu individu mengurangi kecemasan mereka dalam jangka panjang dengan mengubah asosiasi negatif yang mereka miliki terhadap objek atau situasi tertentu. Individu dengan gangguan panik, latihan kontrol pernapasan sering kali menjadi bagian penting, tapi teknik ini mengajarkan individu untuk mengatur pola napas mereka yang terjadi, sehingga dapat mencegah hiperventilasi dan menurunkan intensitas gejala fisik. Di sisi farmakologis, beberapa kasus gangguan fobia dan panik dapat ditangani dengan obat-obatan seperti aktif, serotonin, reuptake inhibitors, SSRI, dan benzodiazepin. Obat ini digunakan untuk menstabilkan kadar neurotransmitter di otak yang berperan dalam respon kecemasan. Namun penggunaan obat biasanya hanya direkomendasikan dalam kasus yang parah dan harus diawasi oleh dokter spesialis kejiwaan. Pendekatan medis, dukungan sosial dan edukasi juga menjadi bagian penting dalam intervensi. Individu yang mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosialnya cenderung lebih mudah menghadapi gangguan mereka dan menjalani terapi dengan lebih konsisten. Pendekatan yang lebih ritual juga telah dikembangkan dalam beberapa penelitian seperti desensitisasi sistematis yang dikombinasikan dalam beberapa penelitian seperti dengan relaksasi zikir yang terbukti efektif dalam menurunkan kecemasan dan penderita fobia. Teknik ini mengintegrasikan aspek psikologis dan spiritual dalam satu terapi yang lebih holistik. Oleh karena itu, metode intervensi untuk gangguan fobia dan gangguan panik harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Kombinasi dan terapi kognitif, eksposur, teknik relaksasi, serta dukungan sosial telah terbukti memberikan hasil yang efektif dalam membantu individu mengatasi kecemasan mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis kasus. Jadi kasus yang pertama ini ada dari mahasiswa yang berumur 22 tahun yang mengalami fobia terhadap ketinggian atau acrophobia. Jadi sejak kecil mahasiswa ini sulit sekali berada di tempat yang tinggi karena ketakutannya. Puncaknya adalah pada saat ketika ia sedang kuliah. Mahasiswa ini cenderung menghindari kelas yang berada di atas, di lantai atas, dan lebih memilih untuk perkuliahan secara daring. Nah, hal itu menyebabkan prestasi akademiknya ini menurun. Dalam kasus yang pertama ini dapat dijelaskan melalui teori conditioning klasik. Jadi di mana mahasiswa ini mengembangkan respon ketakutannya itu akibat pengalaman negatif di masa lalunya. Kemudian metode yang bisa kita lakukan adalah metode terapi desensitisasi sistematis. Jadi di mana individu ini dibiasakan berada di tempat ketinggian secara bertahap. Selain itu bisa juga dilakukan pendekatan cognitive behavior theory atau CBT.
Orang yang memiliki fobia ketinggian cenderung memiliki pemikiran bahwa ia akan terjatuh pada saat berada di tempat yang tinggi. Nah, dengan metode pendekatan ini, mereka akan dilatih untuk mengevaluasi pemikirannya itu dan menyadarkan bahwa tidak semua ketinggian itu harus ditakuti. Kasus yang kedua, kita mengambil dari seorang wanita berusia 25 tahun yang sering mengalami gangguan panik. Intensitasnya itu sekitar 1-3 kali dalam seminggu. Gejalanya itu diantara lain ada jantung yang berdebar dengan kencang, kemudian sulit bernapas, pusing, dan merasa seperti akan pingsan atau meninggal. Dalam beberapa bulan terakhir ini, dia mengalami agorafobia, yaitu ketakutan untuk berada di tempat yang sulit untuk melarikan diri jika serangan panik ini terjadi. Dampaknya itu sangat ekstrim. Salah satunya, ia bukan hanya menarik diri terhadap lingkungan sosialnya, tapi juga sering mengurung diri di rumah, bahkan menarik diri dari keluarganya. Dalam kasus yang kedua ini, teori hipersensitivitas sistem saraf otonom dapat menjelaskan kenapa individu ini mengalami gejala fisik tersebut. Orang yang memiliki gangguan panik itu cenderung memiliki respon yang berlebihan terhadap tubuh mereka yang pada saat peningkatan detak jantung dan adanya sensasi pusing. Nah, dalam hal ini dapat dibantu dengan cara latihan pernapasan dan teknik relaksasi. Teknik seperti pernapasan diafragma ini dapat membantu mengurangi hiperventilisasi yang sering terjadi selama serangan panik terjadi. Kemudian ada pendekatan exposure. Dengan terapi exposure bertahap ini, individu akan belajar dalam menghadapi tempat-tempat yang mereka hindari. Nah, teknik ini efektif dalam mengurangi ketakutan dan meningkatkan kepercayaan diri individu. Selain itu, dalam kasus ini, itu memerlukan intervensi farmakologis dalam bentuk selektif serotonin reuptake inhibitors untuk membantu menstabilkan kadar serotin dalam otak. Tapi dalam penggunaannya ini harus diawasi secara medis dan seringkali dikombinasikan dengan terapi kognitif agar hasilnya lebih maksimal.